Bismillah, Assalamualaikum. Hai semuanya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, di video kali ini aku rencana mau membahas cara mengelola keuangan ya teman-teman. Nah sebetulnya ini aku pun sedang belajar ya, dan ini pun juga aku perdana aku tulis seperti ini. Sebetulnya kalau untuk mengatur keuangan itu sudah aku lakukan mungkin 1 tahun terakhir ini ya. Jadi memang aku mempergunakan cara atau kiat. Nah seperti ini. Jadi aku menggunakan dompet pintar seperti ini ya teman-teman, atau dompet disiplin. Nah, sebetulnya, selama ini tuh aku sudah pos-poskan ya teman-teman. Jadi sudah aku list atau sudah aku pilah-pilah, jadi kebutuhan apa aja yang aku perlukan atau aku, harus keluarkan. Nah, itu sudah aku list dan, semua sudah aku masukkan ke dompet pintar ini ya. Cuman memang selama ini tidak aku catat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya tuh aku kayak mengalami kebocoran anggaran gitu loh teman-teman. Jadi, kadang over budget gitu ya. Nah, setelah aku cari ilmunya, jadi aku lihat teman-teman juga ya, teman-teman dari YouTuber juga. Jadi mereka itu kan banyak ya yang melakukan seperti ini, dan ternyata manfaatnya tuh banyak sekali. Jadi mereka bisa mengatur keuangan sedemikian rupa, bahkan malah bisa menabung lebih gitu loh teman-teman. Makanya aku tidak ingin over budget lagi, dan aku ingin benar-benar mengatur pengeluaran dan mencatat semuanya gitu ya teman-teman ya. Dalam arti mencatat, jadi memang sudah aku post, sudah aku list, semua sudah terbudget. Jadi memang ya dana itu yang harus dipakai, dan tidak boleh mengambil dana atau mungkin tabungan yang ini ya teman-teman, tabungan utama seperti itu. Oh ya teman-teman, nah di sini aku mau ngingetin, jadi jangan lihat nominalnya ya, tapi lihat caranya. Jadi aku di sini mau share itu untuk memperlihatkan caranya ya teman-teman ya. Jadi di sini pun aku juga belajar dan tidak bermaksud menggurui siapapun, karena mungkin aku di sini pun baru perdana ya untuk membaca seperti ini. Jadi kalau memang ada kesalahan atau mungkin salah ucap atau salah cara, itu mohon dimaafkan juga ya. Dimaafkan, dan boleh teman-teman untuk ngasih saran atau mungkin kritik seperti itu ya, nanti di kolom komentar. Nah oke, jadi kita sekarang mulai ya untuk memulai budgeting Desember 2021. Masya Allah, Bismillah ya. Nah di sini aku bagi 3 kategori ya teman-teman. Jadi kategori pertama itu adalah pemasukan. Untuk kategori kedua, ini aku masukkan ke tabungan dan sedekah ya. Nah, dua hal ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi tabungan untuk masa tua kita, dan sedekah adalah untuk investasi akhirat kita ya, insya Allah. Nah, untuk kategori ketiga, ini aku masukkan ke pengeluaran. Nah, teman-teman, di sini yang mau aku bahas itu adalah pengeluaran ya, teman-teman. Jadi untuk pemasukan, tabungan dan sedekah itu memang aku skip karena bagi aku itu privacy ya, teman-teman ya. Jadi yang aku share itu adalah pengeluaran. Nah, jadi aku ingin memperlihatkan cara atau kiatnya aja ya, teman-teman ya. Tapi silakan aja ya teman-teman, jika mungkin teman-teman ingin berbagi ilmu seperti itu, boleh aja di-share, monggo. Tapi kalau buat aku pribadi itu memang aku skip aja ya. Nah, untuk kolom pertama itu aku tulis kategori ya teman-teman. Kolom kedua aku tulis budget. Kolom ketiga aku tulis realita. Dan kolom keempat aku tulis selisih. Nah, untuk kategori, di sini pun aku bagi dua ya teman-teman. Jadi kategori pertama itu adalah biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap, ini biaya yang memang nominalnya hampir sama terus ya, rata-rata ya teman-teman ya. Jadi memang kita sudah budget segitu. Nah, pertama itu adalah biaya pendidikan dan saku. Nah, untuk biaya sekolah ini aku budgetkan 2 juta ya teman-teman, untuk 2 orang anak. Nah, jadi itu sudah mencakup untuk biaya SPP, uang saku, dan mungkin kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Jadi kita ambilkan dari biaya situ. Nah, selanjutnya itu adalah biaya listrik. Untuk listrik sendiri aku budget 400.000. Selanjutnya adalah internet atau kuota.
Aku budget 300.000. Selanjutnya adalah transport. Nah, ini mungkin untuk transport yang mungkin agak lumayan ya teman-teman ya. Untuk transport sendiri, jadi memang karena suamiku itu kerjanya kan lumayan agak jauh ya jaraknya ya dari rumah. Jadi jarak tempuhnya itu kurang lebih 35 km setiap hari. Nah, itu untuk berangkatnya aja ya, belum sama pulangnya. Nah, jadi memang untuk biaya transport atau BBM itu lumayan agak banyak ya teman-teman ya. Itu aku anggarkan 750.000. Nah, untuk transport 750.000 itu anggaran untuk sekeluarga ya teman-teman ya. Nah, misalkan 750.000 itu memang over budget. Nah, ini suami harus nambah sendiri ya teman-teman dari uang pegangan suami sendiri. Karena memang sudah kita anggarkan 750.000 itu untuk sekeluarga. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya arisan ya teman-teman ya. Jadi arisan ini memang aku ada kegiatan tiap bulan. Nah, ini memang harus aku anggarkan itu 305 dan jadi 250 untuk iuran arisanku pribadi dan 55 itu untuk PKK ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya tidak tetap. Jadi biaya tidak tetap itu adalah biaya yang pengeluarannya atau nominalnya kadang berubah-ubah. Sebetulnya sudah dianggarkan, tapi terkadang juga ada perubahan ya, tergantung situasi dan kondisi. Nah, untuk yang pertama itu adalah groceries. Untuk groceries sendiri itu aku anggarkan 400.000 ya teman-teman. Yang kedua adalah belanja harian atau belanja mingguan. Nah, ini aku anggarkan 600.000. Nah, jadi budget 1 minggu itu aku anggarkan 150.000 ya teman-teman. Nah, biasanya di sini aku yang suka bocor ya teman-teman ya. Jadi yang suka over budget itu aku di belanja harian atau belanja mingguan. Nah, selama ini aku belanjanya itu kadang memang belanja per 2-3 hari atau mungkin kadang setiap hari gitu ya teman-teman. Nah, kadang disitulah yang menjadi over budget. Nah, untuk selanjutnya adalah anggaran untuk buah ya teman-teman. Jadi untuk buah aku anggarkan itu 100.000. Nah, selanjutnya adalah budget untuk laundry ya teman-teman. Jadi untuk laundry aku anggarkan itu 175.000. Nah, untuk laundry ini memang aku meminimalisir sekali ya teman-teman ya. Jadi memang untuk khusus baju-baju yang memang aku gunakan untuk pergi dan kerja suami. Kalau untuk baju-baju rumahan semua aku cuci dan setrika sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya budget untuk skincare ya teman-teman. Ini aku anggarkan 200.000. Nah, tetap ya teman-teman, kita harus merawat diri dan niatkan untuk suami ya teman-teman. Jadi kita di rumah pun tetap harus terlihat bersih, terlihat cantik gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya anggaran untuk jajan atau makan di luar ya. Istilahnya juga untuk hiburan. Jadi aku anggarkan itu 250.000 ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah biaya untuk galon dan gas. Nah, untuk galon dan gas ini aku anggarkan itu 120.000, tapi ini juga fluktuatif ya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang kebutuhan air memang lumayan banyak, biasanya yang boros di airnya ya. Karena kalau gas itu mungkin aku bisa sebulanan bisa baru habis 1 tabung gitu ya teman-teman ya. Oke, terakhir ya teman-teman. Jadi yang terakhir adalah biaya serba-serbi. Nah, ini juga istilahnya bagi aku dana darurat ya. Jadi memang aku anggarkan. Nah, ini aku anggarkan itu 200.000 ya teman-teman. Nah, dana darurat ini semisal untuk cuci motor, servis motor, atau mungkin ada perawatan motor yang kita mungkin tidak tahu ya, maksudnya memang motor kita apakah rusak atau tidak seperti itu. Jadi memang ada aku anggarkan 200.000. Atau mungkin juga buat untuk periksa, jadi kita mendadak periksa ke dokter. Nah, itu juga aku anggarkan dari dana darurat. Dan semoga kita selalu sehat ya teman-teman, amin. Oke, nah tadi udah aku hitung-hitung ya teman-teman. Jadi untuk total pengeluaran itu 5.800.000 ya. Nah teman-teman, jadi berapapun rezeki dari Allah untuk kita, untuk keluarga kita pantas dan wajib bersyukur ya teman-teman. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, seperti cambuk ya teman-teman bagi aku. Nah, jadi memang kita sepantasnya itu bersyukur dan merasa cukup ya teman-teman ya. Karena memang semua yang rizki yang sudah diberikan kepada kita itu pun sudah tertulis kepada kita ya teman-teman. Jadi memang Allah itu menghendaki kepada siapapun memberikan rizki tanpa batas. Jadi memang jika kita diberikan rizki bulan ini sekian, berarti itulah rizki kita ya teman-teman, melalui suami kita. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya selalu sisihkan dan utamakan untuk investasi akhirat kita ya, karena setiap rezeki kita itu ada hak orang lain ya. Nah, sebetulnya selama setahun terakhir ini, hal seperti ini sudah aku lakukan ya teman-teman. Cuman memang selama ini sayangnya itu tidak aku catat teman-teman. Sebetulnya suami aku sudah ini ya ngasih saran, maksudnya apa-apa itu dicatat. Jadi memang pemasukan pengeluaran itu semuanya dicatat. Jadi biar jelas pengeluarannya untuk apa aja, terus apa namanya mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi pengeluaran. Maksudnya mungkin kita lebih mengutamakan keinginan atau kebutuhan seperti itu. Jadi untuk evaluasi diri sendiri juga ya pastinya agar rumah tangga kita, maksudnya untuk keuangan rumah tangga kita selalu terjaga, selalu aman dan selalu cukup insya Allah, amin. Nah teman-teman, aku sekali lagi ingetin ya, jadi memang setiap rumah tangga itu kan memang dari pendapatan ataupun kebutuhan dan pengeluaran itu berbeda-beda ya. Jadi memang jangan pernah membandingkan rumah tangga satu dengan rumah tangga lainnya, karena memang setiap anggota keluarganya pun berbeda, kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Nah teman-teman, jadi selalu berhusnudon ya teman-teman, berprasangka baik. Jadi aku share seperti ini, tidak ada maksud apapun, tidak ada maksud pamer, ria ataupun mau memperlihatkan apapun, hanya ingin berbagi ilmu. Siapa tahu ilmu yang aku bagikan seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua bisa memulai mengatur keuangan dan insya Allah semoga kita bisa mulai menabung juga ya teman-teman. Jadi semoga aku pun bisa mendapatkan kebaikan dari ini dan mendapatkan amal jariah atas ilmu ini gitu ya teman-teman. Karena aku pun sedang belajar dari teman-teman lain, youtuber lain, dan alhamdulillah ilmu mereka bermanfaat untukku dan sekarang ingin aku terapkan gitu loh teman-teman. Dan semoga ilmu yang aku sampaikan seperti ini pun juga bisa diterapkan buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung atau mungkin baru kenal dengan aku. Jadi mohon maaf sekali, mohon dan selalu berprasangka baik ya. Intinya aku selalu berharap ya teman-teman, jadi setiap video yang aku share, yang aku upload ke YouTube, semoga itu memberi manfaat untuk pribadiku sendiri dan semoga bermanfaat untuk orang lain atau yang melihatnya ya. Dan tolong teman-teman ya, jadi selalu ambil baiknya ya dan mohon dibuang buruknya, karena mungkin tetap aku melakukan kesalahan atau mungkin salah ucap, dan itu aku selalu memohon maaf ya kepada teman-teman semua. Mohon selalu dimaafkan, setiap upload video aku mungkin ada kesalahan, jadi mohon kepada teman-teman semua selalu berbesar hati untuk selalu memaafkan aku yang mungkin ada salah ucap, perkataan maupun perbuatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman semua yang baru bergabung dan kenal dengan aku, selamat datang ya. Perkenalkan aku Uma Ira. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya teman-teman. Dan mungkin kalau memang suka dengan video-video aku, bisa di like, komen, dan di share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.